Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju, kanal Anak Bangsa TV. Kali ini saya akan mengangkat suatu kota yang indah. Kalau bahasa Sanskertnya dulu dikenal sebagai Tanah Kemenangan. Ya, Tanah Kemenangan. Nganjuk, Jawa Timur. Nah, saya sudah bersama dengan sahabat saya, Mas Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, SE, SH, MM, MBA. Banyak sekali gelarnya. Saya tidak tahu bagaimana beliau sekolah dulu. Nanti saya tanyakan dan kita minta ini gelar beneran atau gelar-gelaran ini. Sahabat Indonesia, izinkan saya berdiskusi dengan Mas Marhen Jumadi. Beliau adalah PLT Bupati Nganjuk, dan di belakang saya hasil bumi Kota Nganjuk. Nanti kita diskusikan satu persatu. Yang jelas ini favorit saya pikir hanya Duku Palembang yang enak. Tapi mohon maaf, ternyata Duku Nganjuk jauh lebih enak ternyata. Mohon maaf Palembang, ini luar biasa. Jadi Mas Marhen harus promosikan ini, Mas. Oke, betul. Siap. Nggih, Mas Marhen. Nggih. Matur suwun, saya sowan ke pendopo ini. Nggih, matur suwun sangat. Ya, Mas, nyuwun sewu ini Mas Marhen ini gelarnya kok berderet begitu. Ini sekolah beneran atau sekolah-sekolahan, Mas? Gimana, Mas? Begini, memang hobi saya itu sekolah, Mas. Sejak dulu ya. Sejak dulu hobi sekolah, sehingga apa? Ya tadi, seneng nambah ilmu dan seterusnya begitu. Memang dengan gelar yang banyak itu diaplikasikan nggak, Mas, dalam pekerjaan sekarang sebagai bupati ini? sekarang dengan kita jadi PLT Bupati ini malah justru sangat membantu ya, Mas. Betul. Sehingga kita kalau ajak diskusi tentang pendidikan, kita menguasai nyambung. Ya, tentang hukum ada. Hukum juga ada. Ekonomi is oke. Terus tentang bisnis juga oke. Sehingga lebih enak. Ya. Sehingga ketemu dengan misalnya kepala dinas, ajak diskusi tentang apa, makro apa, kita menguasai. Mikro pun juga menguasai. Mikro pun harus menguasai. Ya. Dokter jenengan, dokter apa, Mas? Saya ekonomi. Dokter ekonomi ya? Nah, ini apa nggak ngeredek gitu kepala dinas ketemu jenengan ini? Karena kan menguasai banget ini semuanya. Sahabat Indonesia, ini luar biasa sebagai contoh bagi generasi muda bahwa seorang Marhen Jumadi, seorang politisi dari PDIP, beliau juga wakil ketua DPD PDIP Jawa Timur, tapi masih sempat waktu untuk bersekolah. Ya dulu sebelum kita menjabat ya. Menjabat ya. Ya, saya tahu karena salah satunya berteman dengan kakak saya. Oke, betul. Jadi teman satu kelas. Satu kelas dan artinya memang gelar ini asli bersekolah beliau, karena memang beliau hobinya bersekolah. Ya, kuliah dan ternyata diaplikasikan. Mas Marhen, kembali ke Tanah Kemenangan, Mas. Tanah Kemenangan Nganjuk ini sebetulnya potensinya apa sih Nganjuk ini? Gini, Mas. Kita melihatnya, sekali lagi nama Nganjuk itu berasal dari Anjuk Ladang, Mas. Anjuk Ladang? Anjuk Ladang. Artinya Tanah Anjuk Kemenangan? Anjuk itu kemenangan, ladang itu tanah. Jadi Tanah Kemenangan? Nganjuk itu Tanah Kemenangan. Ya, ini yang selalu kita sampaikan, ini ada filosofi. Dan ini juga harus kita pakai semacam spirit untuk anak-anak muda, termasuk anak-anak sekolah di Nganjuk, bahwa kita ini dilahirkan dari Tanah Kemenangan. Berarti motivasi ya? Oh iya, itu yang kita pakai memotivasi mereka, terutama anak-anak muda, anak-anak sekolah itu. Artinya apa? Bahwa orang atau anak yang lahir dari Nganjuk itu punya mental juara. Mental juara ini yang selalu, karena apa? Dari Tanah Kemenangan. Jadi mental juara. Yang kedua apa? Jadi anak Nganjuk itu adalah tangguh, tangguh, semangat. Itu juga yang saya pakai filosofi saya, Mas. Saya ini kan, mohon maaf, dari keluarga elit. Ekonomi sulit maksudnya. Sehingga saya ingin memberikan semacam motivasi ke anak-anak, meskipun kita itu berangkat dari orang kecil, orang tidak punya, tapi bisa. Kuncinya apa? Ada di diri kita sendiri. Bukan tergantung pada orang lain, pada orang tua, itu kan supporting aja. Lingkungan support aja. Jadi, tapi yang paling penting dari diri dalam. Jadi keinginan siapapun bisa menjadi apapun ya. Jangan pernah takut untuk menjadi sesuatu. Betul. Dan Mas Marhen sudah membuktikan. Ya kita dulu juga, ya ini sekolah nanti jadi apa, kita juga
Nggak tahu juga Mas. Mengalir Saya juga, aja? iya mengalir saja, termasuk saya juga mengalir saja hidup itu. Nggak punya, oh nanti harus jadi begini. Enggak. Akhirnya jadi orang nomor 1 di Kota Kemenangan. Ya kita masih PLT ya Mas ya. Masih Tetap aja kota anu lah. PLT Bupati itu kan pemenangnya sama. Iya, jadi saya izin memanggil Pak Bupati aja. Nah, Pak Bupati, Mas ini Nganjuk ini terkenal dengan kota angin juga. Kota angin. Ya, kota angin. Sebutannya kota angin. Tapi ternyata saya lihat punya potensi hasil bumi yang luar biasa. Nah, ada 20 kecamatan kalau nggak salah, Nggih. 20 kelurahan, 264 desa. Desa nggih. Ini jenengan mengelola itu semua. Iya harus ya. Sekarang ini kita juga harus memberikan motivasi kepada desa. Iya. Tolong sekarang desa itu harus punya one village one product. Jadi tiap desa One village, one product. Ya, Oke. sehingga desa itu harus punya satu produk Unggulan. unggulan Oke. untuk menopang Kabupaten Nganjuk ini. Ini yang kita dorong ya. Iya. Sama seperti yang jenengan lihat di sini. Ini ada porang. Porang ini lebih banyak ekspor. Ini primadona sekarang. Primadona. Ini sejak 64 orang Nganjuk sudah nanam ini, Mas. Oke. Ini umbi-umbian nih Mas? Ya, umbi-umbian. Oke. Ini pangsa pasarnya ekspor, Mas. Iya. Ke Jepang, ke Cina, negeri itu. Dan Nganjuk kencang sekali. Kita punya hulu petani sampai ke hilir. Kita punya pabrik juga, ada 2 tempat di Kabupaten Pabrik Nganjuk. untuk porang ini? Pengolahan porang ini. Oke. Ini yang bisa jadi andalan. Nah, kalau untuk bawang merah kan sudah menjadi sentra untuk Jawa Timur Iya, ya? betul. Nomor 1 di Iya. Jawa Timur. Sampai sekarang masih ada Pak? Masih ya. Menjadi cadangan nasional kalau nggak salah? Iya, kalau kita hampir 24% dari support Kabupaten Nganjuk untuk produksi bawang merah seluruh Indonesia. Ini ada jenisnya, Mas. Iya. Ini jenis untuk sayur, ya. Oh, iya, sayur, ya. Untuk sayur. Kalau Nganjuk itu punya kelebihan ini, Mas. Ini untuk benih. Oh, Ini untuk benih khusus. ini bawang tunggal ya? Cuma benih tunggal Nggih. bukan? Untuk ada yang double tunggal ya, juga, oke. ada yang tunggal. Ini istimewanya adalah benih dari Nganjuk ini bisa ditanam di seluruh Indonesia. Dengan hasil yang sama? Dengan hasil yang sama, dan Kualitasnya hasilnya sama? tambah lebih bagus ya. Oh, iya, Ini yang istimewanya Nganjuk. Sehingga Nganjuk itu punya diferensiasi di samping diversifikasi satu untuk ini sayur juga ada 2 macam. Sayur ada yang sehat, sayur sehat ini. Oke. Jadi ada istilahnya di sini bawang merah sehat. Artinya apa itu bawang merah sehat? Artinya bahwa kandungan pestisidanya sangat rendah. Jadi di sini ada Prima 3, Prima 2, Prima 1 yang ekspor. Ini kandungan pestisidanya rendah sekali, Mas. Hampir seperti organik begitu? Iya, betul, organik ini. Oh iya. Sehingga penanamannya tanam terus kemudian dikasih seperti rumah-rumahan itu seperti kita manusia itu tapi dari plastik ya. Jadi sehat. Ini yang insya Allah keunggulan di Kabupaten Nganjuk itu. Ini ya, salah satu bawang merah memang sudah terkenal sih Mas ya. Dengan Brebes kemudian di di NTB juga ada, tapi ini salah satu yang menjadi unggulan nasional. Nah, tapi durian Mas, saya belum tahu kalau Nganjuk punya durian. Sama seperti Duku. Durian Nganjuk itu apa Mas? Ini khas juga Mas ini. Ya. Ini sayang. Ini kalau durian Nganjuk, ini lebih kecil Mas. Ini yang asli di desa Kepel di Ngetos. Jadi ini namanya, manis sekali nih. Namanya durian apa namanya ini? Kepel. Oh, durian Kepel ya. Durian Kepel ini kecil tapi ciamik soro. Nah, mungkin nanti bisa dicoba ini nanti. Sama musangking, lewat musangking. Ini kecil-kecil tapi manis sekali. Ini bisa dicoba. Saya udah nyoba ini Mas. Ini luar biasa tadi. Ini apa namanya? Rambutan. Ya. Nah, ini besar-besar. Khas Nganjuk ini. Besar-besar. Iya. Rasanya Manisnya juga luar biasa. sangat manis. Ya, luar biasa. Ini banyak masih. Banyak. Terus di kemana pemasarannya? Ini orang sudah datang sendiri. Oh gitu ya. Kita nggak yang dari Sumatera itu udah ngambil di sini. Jakarta gitu ya? udah ngambil di sini. Jadi mulai pagi jam 5 pagi sampai sore jam 5 berikutnya sudah datang
Bison itu ngambil di daerah Ngetos itu. Nggak ada rencana untuk packing langsung dari Nganjuk begitu. Nah ini yang belum. Harusnya karena iya, sana, ya? nggih, karena supaya ada kembali nilai lagi, tambahnya. Ya. Ini sudah kita tidak usah cari pasar karena apa? Pasarnya datang. Pasarnya datang gitu loh. Ini yang hebat. Memang punya kelebihan nih. Coba Mas Rudi coba. Wah, saya udah habis banyak tadi Mas. sekali. Luar biasa ini. Ya. Mas, Manis sekali. ini daerah mana ini Mas? Daerah Ngetos. Kalau dari sini Ngetos juga? Ya, Ngetos semua ini, Mas Yan. Ini termasuk ini Nggih. juga? Ngetos ini juga begitu. Ini Ngetos juga ini? Ini duku ini juga dari Ngetos. Ya. Ada yang di daerah Brebek, Cempoko itu juga. Yang aslinya di Cempoko. Ini agak berbeda dengan duku Palembang. Oh Ini iya. lebih manis. maktek gitu loh. Nggih. Manis sekali. Manis, enak-enak. Ini yang potensi perkebunan di Kabupaten Nganjuk. Nah, ini semua nih. Kalau ini Mas Nun Sewu ini juara ini. Ini Pelempudang. Pelempudang. Nggih. Ini hanya aja di Nganjuk dan Kediri dekat Nganjuk. Nggih, betul. Nganjuk pusatnya di Ngetos itu juga. Ngetos juga. Nggih, ya. Ini pelem yang menurut saya paling manis, Mbak. Nggih. Enak. Aromanya pun juga khas gitu. Betul. Warnanya juga Khas. oke. Nggih. Kalau matang ini warnanya orange kuning Iya, begitu. betul. Dan rasanya mirip-mirip gincu lah ya. Iya. Gedong gincu lah gitu ya. Itu makannya juga enak Mas di apa? Dikrokoti gitu. Betul. Ini apa istilahnya? Ada sensasinya Wah, makannya. itu. Ada sensasi ngerokoti Pelempudang. Pelempudang, iya. Ini luar biasa. Nah, Mas Nyun Sewu, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengempowering potensi yang ada di Ngetos dan daerah sekitarnya ini? Ini kita coba Mas ya, kita kembangkan memang kalau dulu sebelumnya ada di misalnya duku. Ini dari Cempoko. Cempoko itu Kecamatan Brebek. Kita coba ini kembangkan di daerah Ngetos. Sekarang juga bagus. Hasilnya juga oke. Ya. Ini apa istilahnya pas. Cuma ya tadi produksi ini kita tidak cari pasar. Pasarnya datang sendiri ini yang apa? Akhirnya kurang tantangan. Oh, gitu. Akhirnya kurang tantangan karena apa? Ya sudah begitu panen, yang lain ini sudah pembelinya datang. Lain dengan ini, dengan bawang merah. Bawang merah ini memang kalau kita harus betul-betul cari pasar ya. Oh iya. Maka kemarin kurang lebih 3 minggu yang lalu Menteri Koperasi dan UMKM datang ke Nganjuk. Teten Mas Duki. Mas Teten itu. Ini dalam rangka apa? Membantu. Membantu petani kami di Nganjuk untuk apa? Bikin koperasi. Sehingga nanti satu pintu. Oh iya. Selama ini masih apa? Pintunya masih banyak. Oke, iya. Jadi para tengkulak itu bisa datang ke petani. Akhirnya apa? Tengkulak pinter. Bagaimana harga itu bisa dikendalikan. Nah ini yang merugikan petani selama ini. Kalau terutama yang petani ini ya. Ini kalau ini di daerah utara, Mas. Utara ya. Ini selatan ya, Mas ya. Ini selatan. Selatan ya. Mas, ini Sewu. Ini saya saran aja, Mas. Sebentar lagi tahun 2023 kalau nggak salah. Ada bandara di Kediri. Dan itu nggak jauh dari Nganjuk tuh. Dan tidak jauh dari ini juga. Ini mohon mungkin dipikirkan untuk ada packaging yang bagus sehingga ini market yang luar biasa. Betul. Potensi. Yang luar biasa. Saya boleh bawa pulang? Oh, boleh. Nanti bawa pulang. Memang kita ini ada sampel saja. Luar biasa ini. Bisa dicoba, bisa sampaikan kepada siapapun potensi-potensi Nganjuk. Saya harus dikenalkan ini luar biasa karena selama ini seperti durian itu hanya binjai gitu ya. Blitar juga ada tapi ternyata kok sekarang agak berkurang gitu ya. Durian kita lebih banyak impor. Gitu. Jadi sekarang bagaimana pemerintah nih harus mengutamakan dari produk lokal seperti ini. Betul. Kalau porang kita masih lumayan lah Mas. Porang duku ini Mas. Selama ini kan hanya Palembang. Ya. Terus ada sedikit namanya duku kumpe dari Jambi, itu pun nggak berkembang gitu. Nah sekarang siapa tahu kita populerkan duku Ngetos ini. Duku Nganjuk ini. Duku Nganjuk ini. Ini luar biasa, manisnya luar biasa. Wah mantap ini. Mas, Sewu, ini kembali ini hasil bumi dan sebagainya buah-buahan. Nah, yang tanaman pangan. Kalau tanaman pangan di sini hampir sama daerah lain ya Mas ya. Satu padi tentunya. Padi bagus juga di sini. Padi bagus. Kapan hari kita jadi pilot project pengembangan varietas baru dari Kementan ya. Oke. IR32 terus kemudian ada lagi 2 jenis ya. Panen kurang lebih 1 hektar bisa 12 ton itu. Wah, gede, tinggi. Gede bagus. Waktu kita panen raya padi.
Dengan juga tidak pakai pestisida juga. Pestisida kecil sekali. Oh, Karena iya, apa? Hama tikus itu komprehensif, Mas. Oh, lebih anu ya. Iya. Lebih Di Nganjuk juga dikembangkan padi sehat. padi sehat juga. Padi sehat Itu juga. organik berarti ya? Organik, lebih Oke. banyak ke organik. Terus kemudian yang sekarang lagi primadona itu di daerah Nganjuk Timur, Iya. tapi selatan itu jagung, Mas. Nah, sekarang yang petani jagung luar biasa, harganya karena tinggi, Bagus Mas ya? bagus. Iya, iya. Yang petani bawang merah ini yang seminggu yang lalu ya sama menangis, hanya 8.000, moga-moga ini naik lagi nih. Mudah-mudahan ya, Ini juga kontradiksi sama jagung. Jagungnya bagus. Bagus ya Mas. Iya. Nah, apa upaya dari Pemda untuk membantu petani ya supaya tidak bisa ada semacam hedging price gitu supaya mereka nggak nangis seperti pedagang. Ya, seperti memang kejadian. kita baru sementara ini baru memberikan himbauan. Oke. Tolong ditahan dulu. Sekarang ini karena harganya masih rendah, tolong ditahan, jangan dijual dulu kan begitu. Yes. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau dengan rencana Pak Teten untuk buat satu pintu koperasi itu Nah. ada membantu nggak kira-kira ke arah sana? Nah, kalau nanti ada koperasi itu lebih enak, Oh. lebih enak. Nanti Pemda juga ikut serta dalam istilah pembiayaan itu, Oh, iya, iya. bisa dari bank swasta, termasuk dari pusat. Sehingga kalau ada koperasi itu memang paling tidak tadi Mas, Iya. satu harga bisa terkendali Iya, iya, karena iya. dibeli oleh koperasi. Iya, iya. Yang kedua jadi satu pintu. Iya. Selama ini saya melihat mengapa harga jatuh, karena apa? Tengkulak bisa langsung kemana-mana. Iya. Jadi sekarang petani nggak pernah pusing. Iya. Dia harus hanya produksi, Iya. panen, kemudian serahkan koperasi. Betul. Oh, Yang iya. ketiga koperasi nanti kita berharap betul bisa mencari pasar-pasar baru. Oh iya. Iya. Pasar-pasar baru ini loh yang paling penting. Iya, iya. Karena kalau pasarnya terbatas juga susah. Iya. Nah, kemarin juga disarankan oleh Pak Menteri ada diferensiasi produk, Iya, iya, dibikin iya. keripik, Olahan atau olahan kerupuk. dan seterusnya itu. Seperti di Palu Mas, Iya, iya, itu iya. ada keripik bawang. Oke, Itu keren Brambang, banget, luar iya. biasa ya. Dan di Brambang. sana saya melihat kering ya. Crispy banget ya, luar model biasa. crispy itu. Iya, iya. Kalau di sini masih semi, Iya, kadang-kadang masih basah. Ya. Mudah-mudahan Tapi bisa sekarang- ada teknologi baru yang bisa. Iya, betul. iya. Mas, oke, padi, oke, jagung luar biasa. Sekarang ini saya masuk ke potensi SDM nih, Mas. Iya, iya. Kalau nggak salah, Nganjuk itu 1,1 juta penduduknya. Nggih, 1,1 juta nggih. Itu generasi muda, generasi berapa persen, Mas? Proporsinya? Yang paling banyak itu memang usia-usia produktif, Mas. Oke. Urutan pertama itu umur 30 sampai 40 ya. Oh. Terus kemudian berikutnya persentase yang kedua adalah 40 sampai ke 50. Kurang lebih yang tertinggi 24%, terus kemudian yang 40 ke 50 kurang lebih 22%. Terus kemudian 21 sampai dengan 30 ini juga kurang lebih 16%. Sehingga yang paling banyak itu kurang lebih hampir 76-77 itu usia produktif, Mas. Mulai 20 sampai 50 ini. Luar biasa, banyak banget Ya, berarti. nggih, betul. Jadi, nah sekarang apa yang dilakukan Pemda untuk meng-empowering mereka ini, usia-usia produktif ini? Ya, alhamdulillah sekarang ini kan di Nganjuk ada peralihan ya, Mas ya. Yang sebelumnya itu agraris. Sekarang dengan adanya tol ini, Oh ya. nah, ini juga kita bisa menerima manfaat. Oke. Sekarang banyak industri yang senang investasi di Nganjuk. Nah, ini kita harapkan sekali dengan adanya pabrik-pabrik. Sekarang itu ada 65 yang nunggu perizinan. Oke. Sehingga nanti ini adalah potensi-potensi untuk bagaimana memberdayakan masyarakat Nganjuk biar tidak nganggur. Dua, mengurangi kemiskinan misalnya. Iya, Karena apa? Kalau pertanian itu kan 3 bulan sekali, Mas. Nah, Iya, itu iya. kan nganggur. Nah, maka dengan adanya perusahaan-perusahaan atau investasi di Nganjuk, harapannya apa? Ya ekonomi paling tidak naiklah kan begitu. Mas, ada 65 perusahaan yang ngantri ini. Ini akan diperpanjang birokrasi kayak dulu atau sesuai dengan himbauan presiden untuk dipangkas itu, Mas? Ya sekarang harus kita mau tidak mau harus kita pangkasi ya, Mas ya. Nah, iya, iya. Memang sekarang ini kemarin kita coba 65 itu kita kumpulkan. Mengapa sih agak lama? Sekarang ini kan terjadi peralihan dari OSS
4.1 ke OS RBE. Iya, iya, iya. Nah, ini migrasi dari OS 401 ke RBE ini perlu waktu ya. Sekarang udah mulai cepat. tune in Iya, sudah? iya. Karena itu harus melalui BPN, Mas. Oh iya. Kalau tidak bisa migrasi, maka perteknya tidak keluar. Nah, ini kemarin kita coba untuk urai permasalahan-permasalahan investasi di Kabupaten Nganjuk. Sudah, Kenapa sudah. sih agak lama? Ada apa ini? Sudah Apakah ketemu king-nya ya? Nah, Oke. nggih, betul. Jadi Ya, migrasi sudah berlangsung baik. nggih, sekarang udah migrasi sudah berjalan dengan baik, maka berangsur-angsur sudah langsung cepat. Nah, cepat. Iya, iya. Karena kalau sistem di situ, Mas. Iya, iya. Sebenarnya tidak hanya Nganjuk saja kalau Semua sistem daerah. itu seluruh daerah merasakan hal yang sama. Presiden kan punya program DILAN ya, digitalisasi dan pelayanan itu. Iya, Di iya. Nganjuk seperti apa itu? Oke, alhamdulillah di Nganjuk ini juga digitalisasi sudah berjalan sampai ke desa, Mas. Desa digital sekarang ini. Apa ini? Yang dilakukan apa? Yang kita lakukan di tiap desa 264, terus kemudian 20 kelurahan, 20 kecamatan itu sekarang misalnya mengurus KTP, Yeah. mengurus kependudukan apa saja, misalnya ada orang yang melahirkan, maka di situ akan cepat hari itu juga muncul akte lahir dari anaknya. Satu hari? Satu hari, tidak sampai 1 hari. Biayanya? Terus gratis. Free? Dan nanti free. Dan itu juga bisa langsung masuk KK. Nah, seperti itu. Sehingga Ada koneksi ya, Mas? Iya, ada koneksi. 5 menit, 10 menit, paling lama 1 jam dari rumah bisa sekarang akses. Misalnya Sekarang tadi ini? ada orang yang nikah, ya. Iya. Dia pulang nikah, kita kerjasama dengan Kemenak, maka di situ akan muncul misalnya KTP. Yang sebelumnya misalnya belum kawin, bisa saja langsung kawin status bisa saja. Nanti juga akan muncul kakak baru misalnya seperti itu. Langsung sekarang, Mas. Berarti nggak bisa bohong ya Ya, laki-lakinya ini? betul. Oh, katanya. Termasuk bayar pajak retribusi pakai e-tag, nanti tinggal bayar gini tok. Oh gitu. Ya. Nah, tapi termasuk katanya satu-satunya di Jawa Timur ini, terminal Oke, cashless. ya. Salah satu diantaranya kita disupport sama Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur. Ya. Satu-satunya yang kemarin diresmikan oleh Bu Gubernur itu satu-satunya terminal yang di Cashless. Indonesia yang smart card dan cashless hanya di Nganjuk di sini. Jika kalau di Nganjuk nanti akan turun, akan misalnya cek, katakanlah dari Surabaya mau ke Ponorogo, dicek di Nganjuk bagaimana keadaan busnya, kendaraan umumnya, terus kemudian nanti sampai ke sana, sampai ke Ponorogo jam berapa ada di situ. Oke. Nah, biayanya berapa kelihatan di situ. Bayarnya juga pakai cashless tadi. Nah, ini menarik. Jadi, banyak hal sekarang kalau misalnya kita punya program juga kaitannya dengan pelayanan pabrik. Kita punya PSC 119. Itu Apa tuh ambulan, PSC itu? ambulan gratis. Oh, yang gratis. Ya, ya. Kita punya 6 armada ambulan sehingga kalau misalnya masyarakat di jauh misalnya di desa, oh ada yang sakit mendadak, bisa kontak di situ. Ambulan datang. Free? Free. Oke. Sama seperti kalau misalnya kita punya mobil pelayanan publik juga yang namanya Kesatria Sosial. Wus. Nah, Kesatria Sosial itu kalau misalnya ini barusan kemarin ada di Nganjuk ternyata ada kurang lebih 24 yang malah saya tahunya baru minggu yang lalu dipasung, udah diambili. Kemarin 14 persiapan di Menur. Sehingga kontak di Kesatria Sosial langsung mobil datang. Nah, seperti itu. Udah jalan ya, Mas? Oh, sudah jalan. Nah, Alhamdulillah. sekarang bagaimana warga Nganjuk ini, warga Kota Angin, kalau menghubungi Mas Bupati gimana caranya? Oh ya, kalau saya nomor saya 2, Mas. Oke. Saya 24 jam. Bisa, kebuka semua? Bisa langsung kontak. Saya punya grup itu kurang lebih di Nganjuk saja 263 grup. Oke. Sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa langsung japri kalau saya. Gitu ya. Jadi semua warga Nganjuk bisa ketemu Pak Bupati ya? Boleh, iya. Mengadu apapun. Mengadu apapun. Rumah dinas saya namakan apa? Rumah rakyat. Kantor saya kantor rakyat, bebas. Monggo. Yang penting niatnya baik, komunikasi baik, monggo aja kita. Enak. Karena saya cuci otak saya, Mas, saya bukan pejabat, enak saya. Sehingga ketemu dengan siapa, cangkruk di mana, enak saja udah.
Karena jenengan juga harus tahu bahwa duduk di sini juga karena suara rakyat. Betul. Itu Nggak yang boleh. kita- Nanti kalau anu rakyat memang kualat kita, Mas. Betul, Nah, yang itu yang gitu. Mas Nyon Sewu ini tadi bicara SDM sudah, ekonomi sudah, mungkin nggak terlalu detail. Ini kemarin tadi singgung masalah jalan tol. Waktu kita diskusi di Jakarta, saya mengusulkan tentang bagaimana mengempowering potensi destinasi wisata di sini dengan berbasis pada 3A, aksesibilitas, amenity, dan atraksi. Atraksi, Nah, iya. di Nganjuk seperti apa, Mas? Ya memang gini Mas, kita sekarang lagi gencarkan yang namanya wisata desa ya. Ya, ya. Wisata desa. Kita sudah punya 5 wisata desa. Iya. Masih 5. Terus kemudian tahun ini kita tambah 5 lagi, jadi 10. Wisata-wisata desa kita coba angkat ya. Terus kemudian yang berikutnya kita punya potensi Mas. Di dua daerah, 2 kecamatan. Satu di Sawahan, satu di Ngetos yang produk Oke. ini ya. Oh, oke. Ini view-nya sangat bagus. Ini agrowisata. Ini agrowisata bisa, Benar, terus kemudian yang lebih banyak lagi mungkin wisata-wisata buatan juga bisa, termasuk di Sawahan itu. Sawahan itu, monggo di situ banyak sekali air terjun di situ. Baik yang Sedudo ada. besar, Sedudo. Terus kemudian di Watu Lawang itu juga ada. Terus ada embul juga kalau salah ya. Ya, ada embung juga. Embung ya Embung namanya. ya. Ini. Oh. Kalau itu kita punya bendungan, bendungan yang terpanjang se-ASEAN itu. Oh, di sini? Namanya Bendungan Semantok, ada di Rejoso. Itu bisa jadi potensi wisata juga. Bisa jadi potensi wisata. Oke, rencananya Mas Bupati seperti apa untuk mengangkat potensi wisata di Nganjuk ini? Memang kita kalau mengangkat potensi, kalau hanya mengandalkan daerah, termasuk desa, tidak akan cepat majunya. Mas ya. Maka strategi saya nanti kita mencari katakanlah dari partnership. Yuk siapa yang punya kompetensi di pariwisata bisa melihat tes di Kabupaten Nganjuk seperti ini. Kira-kira potensinya seperti apa? Nah, itu yang Maksudnya lebih cepat. swasta ini? Swasta. Berarti sinergi sama swasta? Betul. Sama seperti King itu. Oke. King kawasan industri Nganjuk itu kalau kita sendiri susah. Oke. Maka kita gandeng swasta. Silahkan swasta yang ingin mengembangkan industri di Nganjuk, yuk kita sangat terbuka. Jadi ini salah satu strategi Pak Bupati untuk akselerasi itu ya? Betul, ya. Untuk potensi Iya. wisata di Iya. sini? Oke. Kapan dimulai itu Mas rencana? Sudah toh yang Udah apa? jalannya? Yang King sudah. Banyak perusahaan swasta yang antusias di investasi di Nganjuk, ini sih oke. Yang belum pariwisata Mas. Ya, nih. Ini pariwisata lagi nih. saya- Pariwisata itu kalau mungkin termasuk sekarang kita juga punya program nih mengajak orang Nganjuk di rantau yang dia sukses karena orang Nganjuk banyak yang sukses Mas. Iya, iya. Ada yang dari di Kapolda ada di Kabar Bintang Rekam, 3 Kabar Rekam. di Bintang 3 juga ada Ya. Mas Arif, ada Mas Lutfi Kapolda Jawa Tengah. Oke. Di Angkatan Darat juga ada Bintang 3 Mas Dodi misalnya. Terus kemudian di Kejaksaan Agung juga banyak. Termasuk juga Kapolres yang di Nganjuk itu di Jawa Timur itu ada 5. Kapolres yang berasal dari Asli Nganjuk. Asli Nganjuk. Nah ini yang kita ajak mereka yang sukses dari luar. Dia sekarang katakanlah ada salah satu misalnya di Kombes Sumarji dulu Kapolres Sidoarjo. Nah itu juga punya investasi di sini hotel di depannya terminal. Ayo Pak, monggo Pak mau dikembangkan. Paling enggak ya jangan bintang 5, tapi bintang 3 aja misalnya aja itu. Itu kita ajak. Sekarang juga ada Pak Panito orang Nganjuk asli juga bikin hotel juga bintang 3. Kita berharap begitu. Orang-orang Nganjuk di rantau juga ikut gotong royong memajukan Kabupaten Nganjuk. Ini yang kita harapkan. Ya, Mas ini penting. Mungkin nggak banyak teman-teman Indonesia yang tahu bahwa salah satu pendiri Budi Utomo, Dr. Sutomo, itu asalnya dari Nganjuk dan dimakamkan di Nganjuk. Jadi mungkin suatu saat harus ada potensi destinasi wisata pendidikan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di sini. Betul. Di makam beliau itu luar biasa. Ya. Karena teman-teman yang muda-muda ini kan harus diberikan wawasan sejarah, Mas. Betul, Mas. Mas, ini terakhir Nggih. titipan pertanyaan dari sahabat Indonesia yang lain ini, termasuk dari orang-orang Nganjuk yang di Jakarta. Nah, Nganjuk ini kemarin ada kejadian yang sangat tidak mengenakan tentang jual beli jabatan. Nah, apa jaminan Pak Bupati Marhen Jumadi bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi?
Kembali lagi itu kan sebenarnya kan janji politik kita dari awal. Kalau sudah janji kita kan reformasi birokrasi, bersih dari korupsi. Ya Iya. sudah, kalau kita sudah tidak berjanji lagi, ya kita lakukan saja. Saatnya Tapi kita ternyata kemarin berjanji juga diingkari juga. Lagi. Nah, jaminannya apa untuk supaya tidak terjadi lagi nih, Mas? jaminannya tadi kalau itu terjadi kan pasti resikonya apa? Resiko hukum seperti yang kemarin-kemarin kan gitu. Iya. Sehingga apa? Kalau saya kembali lagi saya tidak mau janji. Yuk, karena itu sudah bagian dari janji kami, maka harus kita laksanakan bersama-sama. Saya juga mewanti-wanti, tolong, Iya. ayo kita bersama-sama. Masyarakat juga begitu. Masyarakat juga jangan pernah memberikan kesempatan Oke. kepada siapapun. Nah, termasuk pada diri saya. Saya juga bicara dengan kepala dinas, tolong jangan kasih kesempatan ke kita hal itu. Tolong harus kita saling mengingatkan. Jangan sampai orang itu jangan lupa orang itu juga kadang kilaf dan seterusnya. Tolong harus kita saling mengingatkan. Kata kuncinya hanya satu tadi. Saling mengingatkan. Jangan memberikan peluang. Oke. Sehingga jangan berikan kesempatan. Oke, untuk di Pemkab Nganjuk ini, timnya solid, Mas. SKPD dan Insya Allah ya Mas ya. solid ya. Karena sama ini ya kembali lagi kita kan sekarang kan proses penataan juga ya, sehingga nanti kita juga pengen istilah kita itu, yuk kita bikin yang namanya super team. Jadi Bukan Superman ya, bukan Superman, super team ya. saya selalu mengatakan kepada OPD, yuk saya bukan tipe kepemimpinan saya bukan one man show, tapi teamwork. Oke. Sehingga yuk kita setiap kegiatan yuk kita bentuk tim. Oke. Itu juga mengurangi resiko-resiko yang jenengan tanyakan di sebelumnya tadi. Sehingga nanti sama-sama enak. Iya. Maka sekarang juga siapapun, organisasi, ormas, perkumpulan, terus kemudian kelompok, pribadi, monggo kita bersama-sama dan itu kita beri kesempatan untuk menciptakan yang namanya legacy di Kabupaten Nganjuk. Itu dia, Mas. Ini. Karena kalau cacat karena korupsi, jual beli jabatan, legasi apa yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti? Iya. Jadi kan punya anak dan generasi seterusnya. Bagaimana mereka akan mengenang seorang Marhen Jumadi itu? Nggih. Kalau nanti ada cacat, sayang banget. Betul. Nah, ini itu yang pesan seorang sahabat, Mas. betul. Itu Jangan yang sampai terjadi. Mengedoakan kami selalu Amin. amanah, Mas. Siap. Itu yang penting. Ini yang penting. Dan Iya. sampai berakhir masa jabatan husnul khotimah itu yang Amin. paling Luar kita biasa. harapkan. Nggih. Saya akan bantu mengingatkan ini, Mas. Oke, ini potensi penting luar Mas. biasa, Ya, wisata, potensi pariwisata juga, ini potensi, nah. termasuk wisata. Monggo. Nah, yang terakhir, Mas, ini Nggih. mungkin beberapa pejabat mendengar, juga teman-teman dari Nganjuk, juga yang ada di Jakarta atau berbagai kota yang lain mendengar, apa yang ingin Mas sampaikan untuk Indonesia? Kalau kami hanya sederhana. Kalau kami berada di Nganjuk, bahwa Nganjuk ini milik kita bersama. Yuk kita bangun bersama-sama. Sehingga dengan kita gotong royong bersama-sama kita akan jadi kuat. Dan kita harus mengedepankan selalu saling mengingatkan. Ini penting sekali. Sehingga orang kalau selalu diingatkan, maka akan paling tidak di situ ada filter-filter. Sehingga dan jangan segan-segan kami selalu juga diingatkan. Ini penting sekali. Untuk membangun Nganjuk seperti janji kami di awal, yaitu Nganjuk maju dan bermartabat. Dengan cara kita bangun bersama-sama. Dengan cara gotong royong. Sistemnya seperti dengan kebersamaan, dengan dialog dari hati ke hati. Inilah modal dasar kita untuk mengembangkan, menciptakan rasa percaya kepada siapapun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kita titipkan. Mas, matur suwun. Matur suwun sangat. Matur suwun, sukses. Semoga amanah, Mas. Ini yang Berkah. paling penting. Ah. Mohon doanya Iya, selalu. siap. Yang penting amanah, Mas. Nggih. Nanti kalau jenengan tidak amanah, saya juga marah juga. Ya, nih. nggih. Tapi Siap. kalau jangan marah kalau saya mengingatkan, Mas. Oh, nggih, siap. Nggih. Yang jelas saya percaya. Nggih. Karena rekam jejak jenengan sudah teruji selama ini, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Itu yang paling penting di situ, Mas. Nama baik yang Nggih. mahal sekali. Nggih. Matur suwun, Mas. Nggih, matur suwun sangat, Nggih. matur suwun sangat. Nggih. Baik, sahabat Indonesia,
Demikian wawancara panjang saya dengan sahabat saya, Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, SH, SE, MM, MBA. Beliau banyak memberikan pencerahan buat kita semua, dan yang paling penting beliau mempromosikan potensi hasil bumi dari Kabupaten Nganjuk. Ternyata luar biasa. Jadi ini yang harus menjadi tantangan kita untuk membantu Nganjuk memasarkan ini, bukan hanya sekedar barang, tapi mungkin ada nilai tambahnya supaya bisa langsung ekspor dan sebagainya. Betul. Siapapun yang ingin memberikan masukan kepada Pemda Nganjuk, monggo menghubungi Mas Bupati. Ini penting sekali. Kalau boleh nanti langsung berhubungan dengan beliau. Kalau lewat kami monggo saja. Tapi yang paling penting dari pesan dari Pak Bupati ini adalah kita yang paling penting saling mengingatkan. Ya. Jadi Pak Bupati juga nggak marah kalau diingatkan. Betul, ya. ya, harus diingatkan. Ya. Bermartabat, Mas. Iya. Bukan hanya Nganjuknya yang bermartabat, tapi adalah pimpinannya bermartabat dulu. Insya Allah rakyatnya juga bermartabat. Amin, 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 amin. Saya doakan seluruh Indonesia mendoakan Mas Marhen Jumadi. Matur suwun sangat, matur Nggih, suwun sangat. matur suwun. Baik sahabat Indonesia, demikian rubrik Indonesia Maju dari Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan Anda suatu saat singgah ke Kabupaten Nganjuk. Banyak potensi hasil bumi dan wisata nanti akan semakin kita kembangkan. Kota Nganjuk menjadi kota yang indah karena ternyata aksesibilitasnya sangat mudah. Nganjuk ini dilalui jalan tol Jakarta-Surabaya. Mudah sekali. Kalau kemarin dari Jakarta saya kira hanya sekitar 6 jam, 7 jam begitu, ya. sudah sampai Nganjuk. Begitu mudah. Jadi apalagi sebentar lagi juga ada bandara dekat sekali dengan Nganjuk. Tidak sampai 30 menit sudah sampai Nganjuk. Nganjuk potensinya wisata luar biasa. Nah, mari kita membantu Pak Marhen Jumadi untuk Nganjuk dianggap sebagai tanah kemenangan buat kita semuanya, khususnya warga Nganjuk. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya.